dibersihkan oleh Nabi. Nah itu. Wes pokoknya masih macam-macam lah dulu itu. Bahkan di zaman itu saking pengen katanya itu bersih, sampai tawaf keliling Ka'bah itu banyak yang nggak pakai pakaian. Nah, kalau zaman itu Pak Tamrin ada, wah seneng nian ya kan, udah blejet. Nah, bahasa kita tuh tidak pakai sehelai benang pun, nah, karena supaya bersih katanya, seperti bayi lahir. Ya dia tuh sudah tidak macam bayi lahir, macam Pak Tamrin ya kan. Kalau zaman itu kok Pak Tamrin umroh, kalau sudah ada Pak Tamrin zaman itu sudah. Aku rasa nggak umroh Pak, apalagi kalau HP ada, kemproh maksudnya. Nah, itu seperti itu. Wah, elonian macam-macam kan gitu. Kalau mu'alif rahimahullah. Ya kalau yang sudah putih macam Pak Tamrin dicukur dulu. Kalau mu'alif rahim sudah atasnya putih, tengahnya putih, bawah putih pula ya kan, cukur dulu. Kalau mu'alif rahimahullah. Ma ing ma tasajilu nabi. Ma ing itu tidak dikuasaku. Ma adapun segala sesuatu tastajiluna yang minta disegerakan siapa kalian semua bihi dengan ma. Kenyataannya maksudnya yang ditantang oleh orang kafir itu kenyataannya minal adabi, dari siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman itu ya macam itu. Yang ingin disengajakan gitu. Ingin menyengajakan siapa kalian semua bihi dengan ma. Takjilan. Nah, biasanya kata Pak Tamrin dulu kalau terima zakat, takjilan, disegerakan gitu. Nah, tapi kalau itu kan zakat Pak Tamrin, kalau ini adab atau siksa dari Allah gitu. Gitu, menantang gitu. Ahmad Muhammad. Nah, ini bahasakan orang kafir loh ya. Ya masa orang kafir bahasanya wahai Nabi Muhammad kan juga mungkin orang kafir kan gitu. Kaget kamu salah pahami pula apa yang ada di YouTube tuh. Wah, itu menghinakan Nabi, manggil ke Muhammad. Ini nyontohkan kata-katanya orang kafir. Masa orang kafir sopan gitu kan gitu. Ya kan melunjak. Muhammad ibaratnya begitu. Andai kan kamu itu benar, percepatlah kalau memang kau janjikan ada siksa itu. Nah, kan gitu. Itu zaman itu. In aima inil hukmu, sesungguhnya atau sesuatu adapun hukum fidzalika di dalam demikian menyegerakan siksa wa ghairu dan selain itu illa lillahi, kecuali hanya di kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sendiri itu sudah menyampaikan bahwa tentang masalah adab menyegerakan atau diakhirkan itu adalah kewenangannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun ngomong tidak mempunyai kewenangan tentang itu. Artinya hukum-hukum itu di dalam demikian adab, inil hukmu aima al hukmu, artinya sesuatu adapun hukumnya fidzalika di dalam demikian menyegerakan adab wa ghairuhu dan selain adab atau siksa illa lillahi, kecuali hanya kewenangannya atau kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Yaqusu memutuskan, al-qadu artinya menentukan siapa Allah, al-haqqa kepada yang haknya atau yang sebenar-benarnya. Hanya yang bisa menentukan sebenar-benarnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa, cuman rancang-rancang atau istilahnya tuh angan-angan gitu baik. Angan-angan besok nak gini. Ya contoh macam Pak Tamrin loh. Angan-angannya kan begini lagi. Tapi yang menentukan ya Allah, entah terjadi tidak besok ya kan. Kalau nak macam dulu lagi keleleran ya terserah situ kan gitu. Wa adapun Allah itu khairul fasilin, sebaik-baik zat yang memberi keputusan, ay al-hakimina, artinya yang memberikan keputusan. Fasilina,
zat yang memberikan keputusan, sebaik-baik zat yang memberikan keputusan atau hukuman. Itu tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rebut-rebut gitu. Jangan kita, oh Pak Tamrin lolo, itu keputusannya Allah. Jangan atau begitu, nggak boleh. Wong tuan gurunya kok dikata gitu. Oh Pak Jani tidak ada ya? Oh tidak ada. Lalu alif rahimahullah. Muridnya tidak ada kan gitu. Untung tidak ada. Wa fi qiraatin, dan di dalam qiraah yang lain kata-katanya bukan yakusu tapi yakusu. Yakulu artinya berkata. Wa fi qiraatin yakusu, bukan yakusu tapi yakusu. Memakai apa namanya? Shot Pak. Balal mu'alif rahimahullah yakulu. Yakulu artinya berkata atau memberikan keputusan. Kullau anna indi ma tastajilu nabi lakudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bidzalimin. Kul, katakanlah wahai Muhammad, lahum kepada mereka, law anna indi, rupanya perkataan kamu menyampaikan gini Muhammad, rupanya penyampaianmu, law anna indi, andekan sesungguhnya itu di kekuasaanku, apa ma sesuatu, ma adapun sesuatu gitu, tasajiluna yang menginginkan disegerakan siapa kalian semua, bihi dengan ma, laku dia maka tentu sudah memutuskan, tentu sudah putus apa al-amru perkara, baini antara diriku wa bainakum dan di antara kalian semua. Maksudnya itu tastajiluna yang ingin menyegerakan siapa kalian semua, bihi dengan ma, laku dia tentu sudah diputuskan apa al-amru keputusan atau perintah atau masalah gitu, baini antara diriku wa bainakum dan di antara kalian semua. Maksudnya andaikan kok menyegerakan adab itu atas kekuasaanku, kata baginda Nabi, enggak usah nunggu Allah, sudah aku hancur-hancurkan kalian, ya kan gitu. Nah itu maksudnya kurang lebih begitu. Andaikan kok dikasih kewenangan, nah itu kan, itu Nabi. Betapa kok Pak Sekdes ngomong, jangan tanya kau kalau aku kasih kewenangan, ya kan. Oh, enggak aku kasih bagian kau, enggak dapat jatah kau, nah, kan gitu. Nah, untungnya di Pak Kades ya kan itu. Nah, itu. Ya biasanya sama dengan ini. Ini keputusannya di Allah Subhanahu wa taala yang megang kendali. Andai kan kok di Nabi, habis kau. Nah, kan gitu kurang lebihnya bahasa Pak Tamrin itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Yang enggak dapat ya usul ya. Walal mu'alif rahimahullah. Iya, kalau yang daftar miskin tuh usul lah kan gitu. Kalau ada bantuan ngakunya miskin. Kalau kondangan ngakunya ayo kan gitu. Biar aja lah. Ya biasa itu seperti itu. Pengennya tuh dicatat, didoakan orang supaya menjadi orang miskin kan gitu. Ya, kalau bisa jangan gitu Pak Tamrin. Lainnya situlah. Pak Tamrin kan tuan guru. Masa masih daftar miskin kan gitu. Gak enak lah sama muridnya. Kalau miskin hati itu udah nampak Pak, seradio lah kan gitu. Bi an ajalahu, gambarannya jika menyegerakan siapa sayahu kepada perkara yang kamu inginkan, lakum kepada kalian semua. Wastariku, dan beristirahat siapa saya. Walakinahu, tetapi perkara tentang menyegerakan adab atau mengakhirkan atau yang lainnya, itu indallahi, di atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu atas kekuasaannya Allah. Wa astarihu, dan istirahat siapa saya. Qolal mu'alif rahimahullah. Jadi maksudnya Nabi itu gini, itu kalau urusannya itu aku yang megang kendali, ya sudah aku kerjakan. Aku tempo adab, kamu nggak percaya kan gitu. Nah, sudah aku hukum, terus sudah selesai, aku istirahat, nah, kan gitu. Nggak mikir kamu lagi, mikir lainnya, kan gitu. Nah, itu istilah maksudnya begitu. Jadi
Kul lau anna indi mastakjiluna bihi lakudiyal amru baini wa bainakum. Andaikan tentang menyiksa, memutuskan itu kok di atas kekuasaanku, enggak sampai besok-besok, supaya cepat clear, cepat selesai, supaya aku cepat istirahat, nah, gitu. Wallahu mu'alif rahimahullah. Wallahu a'lamu bidzalimin. Wallahu adapun Allah Subhanahu wa taala, wallahu dan adapun Allah Subhanahu wa taala itu a'lamu, maha mengetahui bidzolimina dengan orang-orang yang dolim. Jadi yang tahu betul orang itu dolim atau tidak, hakikinya orang itu dolim atau tidak, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tuh cuman apa istilahnya tuh ya? Kayak perasaan kita. Nah, perasaan kita orang itu dolim. Cuman yang tahu sebenarnya orang itu dolim atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh. Tadi ada sekdes beli motor baru lagi, nah, sudah curiga pula Pak Tamrin tuh. Nah, Pak Duit Aponta itu ada boleh. Lah curiga pula, wah dolim sekdes itu. Enggak dikawanin besok kau. Mampir ke rumahnya udah dikasih makanan. Iya, jajan lebaran masih ada udah dikeluarkan enggak? Atau aku dolim kau, kan gitu. Mata artinya kapan yu'akibu, menyiksa siapa Allahum kepada orang-orang yang dolim. Hak tentang menghakimi, entah menyiksa atau tidak, yang mengetahui dolim betul ataupun tidak, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tuh cuman kiro-kiro atau indikasi, kayaknya masuk itu, nah kan gitu. Sama kalau biasanya pada curiga dengan Pak Tamrin tuh loh, tuh ke situ kemana, tempat pirang atau mano, ya kan gitu biasanya. Padahal tidak lah, kan gitu. Padahal tidak lah, kan gitu. Nah itu seperti itu, gitu loh. Ya, yang tahu dia tadi nak dolim nian apa tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kesana kok di tempat-tempat gelap, makin gelap katanya kan Pak Tamrin ke situ kan. Oh, rupanya dia tadi entah dari mana slopnya ketinggalan sih kok dicarinya. Kalian ngato nak berbuat dolim padahal nak nyari slopnya ketinggalan kan gitu. Walal mu'alif rahim. Atau kuncinya rumahnya hilang. Kan gitu. Walal mu'alif rahim. Lah kebetulan hilangnya atau jatuhnya di tempat jando pirang tadi kan gitu. Padahal nak nyari kunci rumah. Pak Sekdes nengoknya dari jauh. Nah, ngapa pula? Nah, kan gitu. Jangan dijelaskan lah, Pak. Walal awak tuh cuma remeng-remeng gitu wae mah dijelas-jelasin. Walal itu begitu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardh wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu dan itu di sisi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ta'ala artinya maha luhur siapa Allah, mafatihul ghaibi. Oh, wa indahu dan itu gitu ya. Khobar muqaddam. Khobar boleh didahulukan termasuk syaratnya yaitu dzaraf atau jar majrur atau jumlah atau sibah jumlah gitu David ya. Kita itu yang masih ingat khobar dari mafatihul ghaibi. Andai kan nak Pak mafatihul ghaibi itu mubtada'nya. Andai kan nak dia apa mafatihul ghaibi wa mafatihul ghaibi indahu gitu loh Pak. Marahin fit gitu ya kok enggak tahu. Itu kok kepala madrasah gitu. Marahin fit. Lalu alaihi Ibrahim. Wa indahu dan itu di sisinya Allah Subhanahu wa taala atau di kekuasaannya atau kendalinya Allah taala. Mafatihul ghaibi adapun kunci-kunci terbukanya hal-hal yang gaib. Ay khazainuhu artinya simpanannya perkara yang gaib.
Walal mu'alif rahimahullah. Khazainu awit tariku ataupun jalan al-muwasilatu yang menyampaikan, yang mengantarkan ila amalihi kepada amal, kepada barang yang goib. Jadi yang tahu tentang yang goib itu hanya Allah, yang tahu sejatinya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tuh cuma ngira-ngira wae. Nah, gitu. Nah, khazainuhu adapun khazainuhu artinya tempat-tempat atau simpanan, tempat menyimpannya sesuatu yang goib. Awitoriku awitoriku ataupun jalan-jalan al-muwasilatu yang bisa menyampaikan ila amalihi hingga sampai ke amal tentang hal-hal yang goib. Ila amalihi ila ilmihi. Nah, ilmihi Pak, ya betul. Nah, kepada mengetahui tentang barang yang goib. Ila ilmihi kepada ilmunya Allah gitu ya. Nah, yang mengetahui cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuha, tidak ada yang bisa mengetahui mafatihul ghaib, pintu-pintu terbukanya atau kunci-kuncinya perkara gaib, illa huwa, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalal mu'alif rahim. Jadi yang tahu tentang gaib yang sebenarnya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kan kok Pak Sekdes digelituin, dibohong-bohongin Pak Tamrin, jangan mau. Pak Sekdes, apa Pak Guru? Itu belakang rumah tuh. Aduh gini. Nah, tayo tidak tuh Pak. Qalal mu'alif. Padahal cuma nak mampir ngopi ya kan. Alasannya macam-macam kan itu. Nah, itu seperti itu. Wa ya adapun mafatihul ghaib itu al-khamsatu yang 5. Jadi kunci tentang gaib itu ada 5 menurut hadis ya, dalam hadis itu. Allati yaitu mafatihul ghaib, allati yaitu khamsah fi qaulihi, di dalam dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya bagi Allah di sisi Allah ilmu tentang sa'ah atau hari kiamat al-ayah gitu. Kama seperti keterangan hadis rawahu yang meriwayatkan kepada hadis siapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Jadi ada 5 ya. Ada 5 kunci-kunci kepada sesuatu yang goib. Atau sesuatu yang goib itu ada 5, nah gitu maksudnya. Yang tidak bisa mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Nah itu 5 itu apa saja sih? Nah ini kamu catat, terserah enggak terserah ya. Yang pertama termasuk malam ini, mulai ngaji, mulai hujan. Wahya adapun mafatihul ghaib yang 5 yang pertama itu binuzulil ghaisi, dengan turunnya hujan. Ail matori artinya hujan. Nah termasuk itu sesuatu yang gaib. Jadi belum tentu ketika ada mendung itu berarti hujan. Yang menentukan hujan atau tidak itu cuman Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Tapi Pak, kata Bang Najwin kan, biasanya ada orang tuh pawang hujan katanya. Itu yang mau kira-kira Bang Najwin. Yo kalau ketepatan yo dikasih makbul sama Allah, kalau enggak yo enggak gitu kan gitu. Kan yo tidak semua. Oh nyatanya kadang sudah dipawangi, sudah nyatanya hujan. Ngantek tarupe domper lebat ya kan itu kalau al-Ibrahim. Ya pas ketepaan yo 1 kali, 2 kali tepat ya kan. Nah, 3 kali tepat. Wah sudah dianggap jos itu. Padahal tayo tidak. Padahal yang kelima ya boncos juga. Nah, itu kalau keterangan guru-guru kita 10 kali itu yang berhasil 2 kali katanya, yang bertepatan gitu, pas gak hujan gitu. Karena yang mengetahui tentang hujan dan tidak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Tapi Pak biasanya para apa itu kok bisa para wali atau para ulama lain, karena beliau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Nah, karena Allah mengizinkan
bahwa itu nanti dipindah atau dirubah. Bukan kok orang itu yang hebat gitu. Nah, itu seperti itu. Itu yang pertama. La ya'lamu artinya tidak ada yang tahu, tidak akan ada yang tahu waktu maji'ihi waktunya datangnya hujan. Selain tidak tahu waktunya datangnya hujan, wa adatu qatratihi dan hitungan tetesannya air hujan, kecuali yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam riwayat ada malaikatnya khusus yang tukang mengatur hitungannya rintik hujan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Kalau Pak Sekda suruh ngitung itu ya mumet ya kan itu. Wong ngitung duit yang jelas we pening loh, ini yang sekian kemana ini? Nah bingung dia kan gitu. Nah itu yang pertama ya kan. Yang pertama termasuk mafatihul ghaib, yaitu turunnya hujan. Tidak ada yang tahu kapan waktunya datangnya hujan dan berapa hitungannya tetes air hujan. Dan apanya? Apa namanya? Kuantitasnya atau rintiannya tuh seberapa beratnya. Nah, itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nanti hujannya besar-besar, ada yang rintik-rintik. Nah, jadi seberapa milinya itu, nah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus wilayah yang kena mana saja. Nah, itu. Ya termasuk limo, itu nomor satunya ya. Nomor satu. Yang nomor dua termasuk mafatihul ghaib, yaitu wanaf'un nasi bihi, dan kemanfaatan manusia bihi dengan bihi dengan Allah, illallah kecuali hanya Allah, illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemanfaatannya manusia. Kemanfaatannya manusia itu loh, untuk apa ditakdir sama Allah itu? Pak Tamrin dulu. Nah, ditakdir itu untuk apa wae, kemanfaatannya manusia itu yang tahu cuman Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Nah, iya, walaupun termasuk kok kita macam Pak Guru itu, wah ceknya kan dimanfaatkan untuk ngajar ngaji, ceknya guru, ceknya kan gitu. Nah, itu yang mengatur Allah Subhanahu wa taala, jangan bangga. Oh, baru ngajar gitu, bangganya minta ampun. Itu yang menentukan, yang ngasih fadl Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok-sokan kepala madrasah nak dua bininya. Mana? Bahaya. Bubar madrasahmu. Itu walaupun boleh kata Pak Sekdes tadi ya, itu tapi termasuk yang membahayakan Pak Sekdes ya. Nah, jangan dulu ya. Boleh, tapi yang membahayakan gitu. Jadi kemanfaatannya apa gitu kan gitu. Lah itu Pak, orang yang mabuk-mabuk itu nyabu bahasanya Pak Bang Najwin kan. Ya ada manfaatnya. Kaki yang nyuri sawitnya Bang Najwin siapa kan? Iya, yang itu pasti nyuri sawit siapa? Lah, yang tahu rahasianya itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Loh, berarti ada manfaatnya? Ya ada. Lah nanti tugasnya Pak Polisi apa? Enggak kate, ya kan? Nah, tugas tukang pabrik sabu itu dari mana nanti? Nah, jadi puter-puterannya tuh begitu. Kita wae, wah, nyabu gini kan gitu. Nah, ya nyabu ya biarin nyabu. Kalau bisa kita jangan, wong itu larangannya Allah Subhanahu wa taala. Wong itu ya takdirnya Allah. Takdirnya Allah sama begini loh. Bang Najwin atau Pak Sekdes itu buat rumah, kan ada peceraiannya itu, ya kan? Kan tetap dibuat desainnya. Tapi kan nggak mungkin Bang Najwin nyuruh orang situ loh, gulung-gulung di peceren, atau KP ada peceren atau ada WC itu untuk gulung-gulung gitu, untuk apa sih kan? Ya nggak disuruh begitu, gitu loh. Itu untuk pembuangan, jangan kerjakan. Namun tetap ada manfaatnya, nah, itu begitu. Nah, terus gunanya ibaratnya nanti yang nyidang-nyidang, bangsa begitu-begitu siapa Bang Najwin? Ada TKW nanti. Nah itu seperti itu. Nah terus macam Pak Tamrin kan nggak pede kalau tidak ada yang macam itu. Kalau ada macam itu, tahu, nah, kayak aku kan guru madrasah, kan gitu. Anak ada PD-nya. Itu begitu. Dan lain sebagainya. Pikir-pikir dewek. Nah itu ya.
Jadi kemanfaatannya manusia itu apa? Nah itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Jadi nggak ada manusia itu yang nggak ada gunanya, nggak ada manusia yang tidak ada manfaatnya. Maka kalian jangan sering tuh marahin anak, Pak Sekdes ya. Kayak anak agak degil, agak nakal, kau hidup nggak guna. Nah jangan. Semua yang diciptakan Allah itu ada gunanya. Ya termasuk gunanya untuk naikkan darahnya Pak Sekdes tadi. Kalau Pak Sekdes darahnya naik, lo kan dokternya nanti guna, bikin obat, nyuntik dan lain sebagainya. Pabrik farmasi berguna, macam Mbak Ida. Lah iya, ya macam Mbak Ida tuh kalau ada itu kan udah payah ke Hong Kong, ya kan? Kerja di farmasi itu sudah di pabrik, kan sama. Nah itu salah satu seperti itu. Andai kan kok diputar-putar gitu loh, gitu. Cuman kan kita tidak pernah mikir seperti itu kan. Paling yang ngatur anak kita yang nggak baik itu, kamu hidup nggak guna, nah kan gitu. Padahal ada gunanya. Kalau malah ya bikin Pak Sekdes naik darah tadi, nah, terus suntik, ya kan? Nah, kan ada gunanya untuk dokter-dokter. Sebelum jadi dokter kan dia sekolah dulu, banyak rentetannya, mas. Nggak apa itu. Nah, timbul jadi sekolahan, ya kan? Jadi apa namanya? Mahasiswa kedokteran, perawat, kan gitu gunanya. Goro-goro anaknya Pak Sekdes beler nakal tadi kan itu ya sama yang nyabu tadi kan itu kan nanti ada kliniknya apa yang untuk apa Mbak rehabilitasi kan jadi membuka lapangan pekerjaan lah kan gitu banyak gunanya pokoknya. Nah itu yang nomor 2 ya, yang nomor 2 itu jadi inti manfaatnya manusia itu apa? Itu yang tahu cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau tidak ada yang beler macam itu kan Pak Mukhlis tidak mumet itu ngajarinya kan gitu. Ini tuh yang nomor 2, kemanfaatannya manusia itu apa? Itu rahasianya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Pak orang kafir itu walaupun kafir, walaupun bodoh, lah nanti Pak Guru Tamrin tidak guna, nang ngajar siapa kalau tidak yang bodoh, pinter galuh. Pak Tamrinnya diajari kan gitu. Karena ajar siapa? Nah, itu gunanya aslinya bagaimana manfaatnya manusia itu ya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 2 ya. Tadi 5 ya. 1 tentang hujan datangnya kapan dan berapa titik airnya. Terus yang kedua kemanfaatan manusia. Yang ketiga wa ya'lamu ma fil arham dan yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tapi Pak sekarang ada alatnya, itu cuman nengok apa? Nengok bayangan kira-kira. Ya cuman kan nggak tahu. Oh Pak sudah diketahui laki-lakinya, oke. Kadang yo meleset kok Pak yo. Ada seling meleset kok. Gitu. Atau Pak Tamrin, laki-laki rupanya perempuan kan gitu. Nah, aiming kaunihi artinya adanya anak tadi yang di dalam rahim. Dzakaron itu adanya itu laki-laki, au ungsa atau perempuan. Ya nyatanya biasanya di apa itu? USG, kok UGD. USG. Nah, itu kadang kan meleset juga kan gitu. Itu kenyataannya. Belum nanti selain laki-laki dan perempuannya sakian celakanya ausai dan atau besok bahagianya ya isun baik itu hidupnya oyamutun atau kematiannya kan nggak sampai segitu lah yang tahu itu semua hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus nanti kalau bahasa orang Jawa itu apa toh tanda lahir Pak ya, tanda lahir. Nah, kan ada itu biasanya yang tak hitam apa-apa. Nah, tadi bagian mana gitu ya kan. Nah, tapi jangan nelitin orang loh Pak ya. Aneh-aneh pula. Tapi tanya Ripita pula kamu. Pit, kamu tandanya di mana? Keplok Pit kalau begitu Pit. Kurang ajar namanya kan gitu. Aneh-aneh jangan boleh gitu. Nah, itu begitu ya. Ya belum yang titik-titik apa? Tai laler apa namanya? Itu kan nggak tahu nanti, kan Allah yang desain itu.
Nah, dari sekian banyak ribu orang manusia kan beda. Walaupun katanya mirip Pak Tamrin nggak sama. Jenggotnya yang hitam itu tetap beda. Hitamnya Pak Tamrin agak banyak, orang itu agak dikit. Nah, Pak Tamrin ada titiknya di sini, dia nggak ada. Walaupun agak sama, tetap berbeda. Itu hebatnya rahasia yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu begitu. Bahkan sifat-sifatnya nanti juga berbeda. Itu nomor 3. Termasuk hal yang goib, yaitu apa yang ada di dalam rahim. Terus terkadang ada, katanya sudah hamil, tapi hilang. Nah, kan ada kadang cerita begitu. Yonta tidak, pokoknya yang seperti itu termasuk hal-hal yang goib yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 4, tadi nomor 3 itu ya, sesuatu yang ada di rahim. Yang nomor 4, wa ma tadri nafsun ma taksibu goda. Nah, ini yang biasanya kita alami. Wa ma tadri, dan tidak tahu siapa nafsun manusia, ma itu apa, mada itu apa, taksibu mengerjakan siapa nafsun dan besok pagi. Jadi besok pagi itu nak mengapa? Itu memang kadang kita kan berpikir, wah besok atau Pak Tamrin ya kan, mulai ngajar yang sungguh-sungguh, pagi ke SD dulu, siang ke madrasah. Lah rupanya enggak bangun-bangun, sakit perut umpama kan, ya kan tidak jadi. Nah, itu contohnya begitu. Nah, jadi manusia itu tidak tahu apa sih besok pagi yang mau dikerjakan, karena ya nggak tahu besok itu masih hidup apa mati, ya kan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Makanya termasuk hal yang goib. Maka kalau orang-orang yang sudah sampai pemikirannya itu nggak ada, dia kok berpikir besok nak begini, nggak ada. Pikirannya dia, Allah besok nak membuat aku bagaimana ya besok pagi. Nah, pikirannya begitu. Nah, karena kalau Nabi ngitung hidup itu sehari. Ibaratnya besok pagi mati, ya kan gitu. Makanya orang-orang seperti itu tenang, nggak mikir aneh-aneh. Andai kan pusing kan menjelang malam ini kok. Menjelang besok pagi tinggal tidur sudah. Lah perkara besok pagi masih hidup, baru dipikirlah lagi. Jangan kok mikir, wah besoknya lagi. Lah itu malaikat yo gedek-gedek. Kamu ngitungnya kok lamonian katanya. Padahal 2 hari lagi lah umpama kan itu. Atau 3 bulan lagi dia ngitung, wah nanti untuk anaknya gini. Padahal besok sudah tidak bisa ngapa. Walaupun rencananya begini, cuman yang tahu aslinya besok dibuat apa orang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah begitu. La ya'lamu artinya tidak ada yang bisa mengetahui. Tidak mengetahui siapa nafsun seseorang. Ma itu apa? Yu'arridu yang dihadapkan apa malah kepada nafsun tersebut fil mustaqbali di dalam besok pagi. Kenyataannya min khairin dari kebaikan, au syarrin atau kejelekan, wa ghairu dzalika dan selain itu. Jadi nggak tahu besok itu bagaimana. Walaupun besok rencana gini. Lah ternyata tetangganya mati Pak Sakde. Kan nggak jadi, layak dulu kan gitu. Qolal mu'allif rahimah. Lah rencana nak ke sana ya kan. Rupanya bannya kempes, ban mobilnya, ban motornya kan ya udah tahu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi tidak ada yang tahu besok kita diapakan atau dibagaimanakan atau diperbuatkan bagaimana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahasanya tuh dibalik. Jangan kok, wah besok pagi aku nak begini, tapi dibalik. Wah Allah ini besok pagi nak ngapokan saya ya. Nak memperbuatkan kepada saya itu apa ya? Apa kebaikan, apa keburukan? Nah itu seperti itu. Minal ahwali dari semua tingkah atau keadaan alati toro'ah yang sampai apa alal angfusi kepada seseorang nggak tahu. Gitu. Nah, rencana besok mungkin nak motong, nah ternyata hujan Bang Edi. Besok apa kata Pak Topik sama Bang Edi? Nutup terpal. Wah, ternyata kanti tadi pagi apa Bang? Yang di apa itu akhirnya mundur itu?
mutung, nah, kan tidak jadi. Itu contohnya begitu. Walaupun alif rahimahullah. Iya, sama Pak Sedeh, besok jadwalnya gajian, nah rupanya diundur. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya sabar ya Pit ya. Besok dikasih itu. Wa ma tadri, dan tidak ada yang tahu siapa nafsu seseorang bi ayyi ardin, di mana di bumi tamu tuh meninggal siapa manusia. Nomor 5 ya. Nomor 5 termasuk mafatihul ghaib, atau sesuatu yang gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, itu yaitu di mana nanti manusia itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya itu di mana? Walaupun kemarin kalau kita ngaji kitab Baqarah kan ya nanti meninggalnya di tanah yang kita dicampurkan ketika menjadi bayi, kan gitu kemarin. Ya, cuman kan kita tidak tahu diambil dari mana itu. Takutnya diambilkan dari tanah sengketa ya kan, agak repot itu. Wah, ya diutur terus ya kan itu. Lalu alif rahimahullah dan lain sebagainya itu. Jadi nggak tahu. Biayi mahalin, artinya di mana tempat yakunu ada siapa insan kubido. Oh, oke. Biayi mahalin artinya di mana tempat yakunu ada kubido ruhuha. Diambil ruhnya fihi di tanah tersebut. Audafnuha, atau di mana dikuburkannya fihi di tanah tersebut. Kita ingin umpama dikubur di Matagual, atau dikubur di Utoboyo, atau dikubur di Muara Jangga. Lah ternyata kebetulan pas umroh Bang Edi meninggal di sana, nggak mungkin balik gitu, dikubur di sana kan nggak tahu. Innallaha alimun, mengetahui khairu bawatinil asyai, pilihan dari apa yang ada inti dari segala sesuatu, kaduriya, seperti di luarnya. Itu gambaran daripada hal-hal yang gaib. Nah itu ya 5 ya. 1 tentang hujan, 2 tentang kemanfaatan manusia, 3 tentang yang di rahim, 4 tentang apa yang dikerjakan besok pagi, 5 tentang matinya besok di negara atau tanah mana. Nah, itu termasuk mafatihul ghaib yang diterangkan di dalam Al-Quran. Wa ya'lamu, dan mengetahui siapa Allah kepada sesuatu yuhadisu yang baru atau berlangsung fil barri, di daratan, al-kifari yang artinya perkampungan, pemukiman, wal bahri, dan juga di lautan. Ail qura artinya desa-desa, allati alal anhari, yang perkampungan-perkampungan yang dibuat di atas air, atau di atas pokoknya di atas air lah, kampung yang di atas air. Itu semuanya Allah mengetahui. Pemukiman bahasanya apa, perkampungan gitu, kayak layang pandang gitu ya gitu. Wa mataskutu, dan tidak ada satupun gugur, min artinya min di sini itu zaidatun zaidah, min warokotin, dari dedaunan, sehelai daun pun, illa ya'lamuha, kecuali mengetahui siapa Allah kepada daun tadi. Jadi daun gugur ya, itu biasanya daun jambu, loripita nyapu depan rumah itu kan. Itu kan walaupun kadang kan sudah kuning, itu tetap nunggu takdirnya dia jatuh. Kalau belum takdirnya jatuh, ya belum jatuh. Makanya terkadang ada sampai kering kok nggak jatuh-jatuh, karena tulisannya belum wayahnya jatuh. Nah itu seperti itu. Nah terkadang belum kering sudah jatuh, karena sudah ditentukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Illa ya'lamuha, kecuali mengetahui siapa Allah kepada daun yang jatuh tadi. Wala habbatin, dan juga tidak ada satupun biji-bijian fi dulumatil ardi, di kegelapan bumi. Wala ratbin, dan tidak ada sesuatu yang di tanah basah. Wala yabisin, dan tidak ada biji-bijian yang di tanah kering. Atfun ala warokotin. Wala ratbin wala yabisin, itu ataf atas lafat warokotin. Illa fi kitabin, kecuali di dalam kitab, mubinin, yang
nyata. Hah? Redin basah, Pak. Baik di tanah basah maupun di tanah kering, biji-bijian tadi walaupun kecil, walaupun di tempat gelap, tetap Allah mengetahuinya. Itu gitu. Nah, taubahnya wong Allah yang buat, Allah yang desain. Nah, contoh macam Bang Najwi umpama membuat rumah. Walaupun di pojokan cor yang sana itu disimpannya emas walaupun kecil, dia tahu dia yang buat, dia yang meletakkan. Ya sama Allah ya begitu, Allah yang desain, yang buat, dia tahu walaupun biji kecil pun tetap yang membuat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dimanapun itu. Walaupun biji kering kecil diijek-ijek sama kletong kebu. Saya tetap tahu. Illa fi kitabim mubin, kecuali sudah ditentukan di dalam kitab yang nyata. Wa adapun kitabum mubin itu lauhun, papan al-mahfudhu yang dijaga, namanya lauhul mahfud. Al-mahfudhu yang dijaga. Wal istisna, dan adapun istisna itu badal istimali, badal istimal minas istisna'i qablahu, dari istisna yang sebelumnya. Badal istimal itu memuat, Pak. Artinya itu masih berhubungan gitu dengan badal yang sebelumnya. Kalau nanti bahas badalnya nanti baik, nggak kelar-kelar nanti kalau di sini ya itu. Qalal mu'allif rahimahullah. Jadi itu seperti itu. Jadi semua-muanya yang tahu tentang yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berkuasa atas segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menentukan segala sesuatu itu pun hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa walladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari summa yab'atsukum fi liyuqda ajalum musamma summa ilaihi marji'ukum summa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah matiin, Mas. Dari ayat 57 sampai 59. Ya, coba ulangi baca, Pak. Coba ulangi.